kan kayak gitu ya daihi di tangannya Oke, di iya. dalamnya gitu. Wat Taurat wal Injil ya, dan menurunkan Taurat serta Injil min qablu hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia sebelumnya, yaitu Bani Nah, Israel gitu. Wa oke. anzalal furqan, dan menurunkan Al-Qur'an. Itu artinya Nah, ya. buatan. Nah, sekarang buat apa Al-Quran itu datang di tengah-tengah Injil? Aku mau dengar karena terhembusnya kan ada. Aku mau dengar dari abang sendiri. Apa, untuk apa, penyebabnya apa, kenapa Al-Quran itu ada, diturunkan ketika zaman Baik Bang. Muhammad? Satu, tidak ada jaminan Tuhan semesta alam menjaga kitab terdahulu. Oh Yang gitu ya. kedua, yang kedua, sesuai dengan kita tinjau ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 79 ya. Di situ dikatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Kitab-kitab sebelumnya itu diubah-ubah oleh Nah, sekarang kita mau pemuka-pemuka tanya, Yahudi. kalau memang itu diubah, kita boleh tanya abang sendiri. Bisa nggak sedikit saja? Ada nggak keaslian dari yang Anda bilang itu dirubah dan dibentuk bagaimana? Coba. Karena begini, ketika orang bilang itu sudah dirubah, kita mesti membuktikan bahwa keaslian ini loh. Gitu. Oke. Bang, Anda baca Al-Maidah 48 yang asli dipelihara. Itu bukan data. Itu bukan Bentar, data. ini bentar, makanya di mana kita menunjukkan yang aslinya? Aslinya, Bang, kemarin itu saya ada mencontohkan fisiknya tidak dapat ditemukan lagi yang aslinya. Ya, Abang bisa lihat PT saya gitu ya. Saya udah menganalogikan, tapi di dalam Al-Maidah ayat 48 aslinya dipelihara dalam Quran. Masa. Nah, sekarang kita tanya, bagaimana? Begini Bang ya, maaf ini, kita sekali lagi jangan masuk di akidah itu, karena kita menghargai itu. Maksudnya begini, ketika kita bilang itu mau disempurnakan, karena mungkin Anda bilang bahwa Injil itu salah. Sekarang kita mau tanya, di dalam Injil bicara tentang Kristus, bicara tentang surga itu. Nah, sorry, sebentar. Kita tidak ada mengatakan kitab yang diturunkan atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu salah, enggak. Kami nazzal alaikal kitaba bil haq. Musaddiqal lima, membenarkan. Kami membenarkan ajaran Nabi Isa gitu. Sekarang dibenarkan. Nah, sekarang kenapa ada orang bilang menyempurnakan? Apa yang mau disempurnakan? Baik. Jadi begini Bang, yang disempurnakan itu masalah hukum-hukum dan aturan. Ya, contoh ya, di zaman Nabi Musa dan di zaman Nabi Isa atau Yesus, ada nggak Yesus? Bentar. Jangan dulu pakai Yesus karena itu berbeda jauh. Oke, saya pakai Nabi Isa kalau Anda sepakat dulu ya. Di zaman Nabi Musa atau di zaman Nabi Isa, ada nggak dia mengajarkan hukum waris? Bagaimana pembagiannya? Anak dapat berapa, istri dapat berapa, suami dapat berapa? Ada nggak Nabi Isa mengajarkan hukum nikah? Nggak ada. Nggak ada. Bagaimana rukun nikah? Ada nggak dia ngajarin? Dengar baik-baik. Makanya kalau abang sudah belajar, bilang 7 tahun belajar, coba baca di 21 Korintus. Kalau gitu saya mau tanya Bang. Saya mau tanya, di mana Yesus mengajarkan rukun nikah? Carikan datanya. Rukun nikah kan itu peraturan gereja. Tetapi kalau di dalam konsep Kristus di Efesus jelaskan pernikahan itu hanya satu istri, satu suami, tidak boleh cerai kawin, tidak boleh cerai baru kawin, boleh mati, tapi tidak boleh cerai, boleh ada 2 istri, bukan itu yang saya maksud Bang. Tata cara rukun nikah. Kalau di Islam kan kayak gini. Bentar. Ya, kalau di Islam kan kayak gini, ada mempelai pria, ada mempelai wanita. Terus ada 2 saksi, ada wali dan ada akad. Adalah. Nah, kita kan itu di dalam Islam. Ada. Bentar Bang, dengarkan dulu. Yang saya tanyakan kepada Anda, adakah Yesus ngajarin kamu jangan menikah dengan sesama laki-laki? Mana? Ada. Jadi gini, dengar dulu. Orang kalau dalam Kristen itu pertama dalam pernikahan ini, kalau kamu mau tanya ada wali, ini dulu ya, ada wali, ada saksi, adalah. Aku kan menikah Kristen, aku ada saksi. Di mana ajaran Yesus kayak gitu, di mana? Dengar baik-baik, itulah konsep pernikahan Kristen yang diadopsi dari 1 dan 2 Korintus. Bang,
Itu yang mengajarkan dari Paulus Korintus. Yang saya Jangan. tanya, dari Yesusnya mana? Kalau abang sudah baca katanya belajar 7 tahun, abang itu ada bang. Enggak pernah ada Yesus mengajarkan rukun nikah, enggak ada. Salah. Memang kita nak pakai itu istilah kalau rukun nikah di buku nikah ada semua, Bang. Ya udah. Terus yang kedua hukum waris di mana Yesus ngajarin hukum waris? Soal kewarisan itu warisan kerajaan Allah, kita bukan masalah dunia, kawan. Ya gimana kalau seorang yang meninggal hartanya mau dikemanakan? Apa yang diajarkan Yesus? Makanya kita bilang Yesus tidak pernah berpatok kepada sesuatu yang terlihat manis indah di dunia. Kan nggak ada ngajarin intinya itu. Enggak lah. Abang ini ngarang-ngarang. Udah dibilang nggak ada Yesus ngajarkan hukum-hukum seperti itu. Makanya kata Yesus sebenarnya di kitab Anda ya di dalam Yohanes tuh, aku meminta kepada Bapa ya roh kebenaran. Dia akan memuliakan aku dan dia akan mengajarkan segala hukum, kata Yesus. Makanya datang Islam yang dibawa Nabi Muhammad ya mengajarkan segala hukum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina gitu. Nah, sekarang begini, Bang. Kalau kamu bilang begitu, kita ikutin. Sekarang kita mau tanya. Kenapa di dalam Kristus itu ajarkan tentang kekudusan, di sorga tidak ada kawin-mawin? Kenapa? Kalau memang mau penyempurnaan itu, kenapa harus ada kawin-mawin, pesta seks, dan sebagainya? Kenapa? Padahal keajaran Kristus, kerajaan Allah itu tidak ada kawin-mawin, tidak ada pesta pora, tidak ada keretakan gigi, tidak ada air mata, hanya ada memuji Tuhan. Nah, kenapa di Islam itu dirubah menjadi ada pesta seks, ada bahkan dari Jumat ke pasar, sangkarnya berdiri sekian tahun, dan macam-macam lah. Nah, sekarang kita mau tanya, apa yang disempurnakan situ kalau demikian? Yang namanya bidadari, makan-makan di surga, ya, dan kawin di surga, itu ajaran Yesus. Haleluya, nggak ada begitu kawan. Ya. Kami ada ajaran begitu, Kristus. Nih, begitu, dalilnya kawan. saya kasih tahu sama abang. Ya. Jangan fitnah. Saya nggak fitnah, saya pakai data. Jangan. Ya. Coba. Di dalam Wahyu 19 nomor 7 coba. Yesus kawin, ya. Sekarang ini saya jelaskan. Bentar dulu. Saya sebutkan dulu dalilnya satu-satu, jangan bingung gitu ya. Di dalam Wahyu 19 nomor 7 Yesus kawin di sorga. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, makan-makan itu ada di Matius 8 nomor 11. Ya. Sudah? Kata Yesus, banyak orang dari timur dan dari barat akan datang duduk bersama-sama Abraham, makan bersama dalam kerajaan sorga. Dengar baik-baik, Bang, aku jelas. Satu lagi. Saya kan sebutkan 3 tadi ya. Saya sebutkan 3. Matius 19:29, hidup yang kekal dijanjikan Yesus dan akan dibalas 100 kali lipat. Salah satunya istri. Ya. Dengar aku jelaskan, Bang, ya. Yang kamu bicara di Wahyu itu tentang pernikahan itu, Yesus digambarkan sebagai mempelai, kita sebagai gereja. Pernikahan Kristen tentang Wahyu, tentang akhir zaman itu bukan soal kawin-mawin, Bang. Makanya saya bilang kalau abang baca sesuatu jangan cuma karena itu langsung kau pikir itu bicara tentang seperti di Islam. Tidak, Bang. Jadi gini, pernikahan di sorga itu yang disebut dengan Yesus sebagai mempelainya, kita umat sebagai gereja dipersatukan di dalam kerajaan Allah. Tidak ada di sana kawin-mawin. Makanya dia bilang seterusnya, kalau abang baca, dia bilang di sana, di sorga nanti tidak ada pesta pora, tidak ada kawin mawin, tidak ada air mata, tidak ada keretakan gigi. Artinya tidak ada nafsu, kudus. Makanya dia bilang gini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada pernikahan. Kalau abang bilang di Matius, kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal makan minum, kawan, bukan. Tetapi kerajaan Allah itu adalah bicara tentang penyembahan kepada Tuhan yang benar, Elohim yang benar. Jadi saya mau katakan begini, Bang. Saya setuju dengan abang-abang bagus bikin ini, tapi jangan sampai masuk pada lingkaran jadi sebuah pemahaman akhirnya terkesan fitnah. Kalau kita aku juga tidak setuju. Aku juga tidak setuju teman-teman apologet Kristen kalau sudah masuk di akidah. Kalau hanya bicara konsep-konsep mari, tetapi jangan sampai pada pencemaran-pencemaran yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan abang dipermalukan, kami dipermalukan juga Tuhan kami. Artinya kita menjaga. Kalau hanya bicara konsep mari. Tapi kalau bicara sudah masuk pada akidah, itu yang harus kita cut. Jangan sampai ketika orang fitnah nanti fitnah balik akhirnya berantem di situ.
Saling Bang. memfitnah itu yang tidak bagus. Bang, Jadi kita bilang sama abang saya gini, agak heran tunggu dulu, dengan tunggu dulu, Anda. tunggu dulu. Tunggu Terus, dulu. oke. Anda memang ya, Kristen memang harus heran. Karena begini, ketika kita mengenal Yesus Kristus, pribadinya berubah, Bang. Pribadi itu harus berubah. Karena Kristus itu bukan soal makan minum, bukan soal pesta seks, bukan soal sangkar berdiri, bukan soal ke pasar, bukan soal minum-minuman mabuk, tidak. Tetapi konsep kekristenan penyembahan kepada Allah yang benar, kepada Elohim yang benar, kepada Yahweh yang benar, kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria, yang dibesarkan, dikandungkan, dan diberikan rahmat itu kepadanya. Dan sampai hari ini tidak ada kebencian, kedengkian, amarah, memaksakan kehendak terhadap Yesus. Tidak ada. Udah? Iya. Baik. Bang, kalau Silakan. gitu saya tanya, Lukas 4 nomor 8, kata Yesus, sembahlah Allah. Anda nyembah siapa? Iya, sembah Allah lah. Yang Oh, benar. sembah Allah Elohim. atau sembah Yesus? Oh, sembah Allah lah. Yesus Oh, itu bukan dalam nyembah konsep- Yesus. Nggak, dengar dulu. Coba kamu baca baik-baik tuh, Bang. Yesus pada zaman dia melayani itu, ketika dia dalam pelayanan 3 tahun setengah, ketika dia melayani 3 tahun setengah, di sanalah Tuhan ajarkan kepada mereka bahwa ada pengarahan Tuhan kepada orang percaya pengikutnya untuk Bang. menyembah Allah yang benar. Bang, Yohanes 5. saya simple tadi bertanya dengan Anda. Lukas oke. 4 nomor 8, ya, kata Yesus, sembahlah Allah. Anda sembah siapa? Ya, Allah salah sembah Tuhan Yesus itulah sebagai Allah sendiri. Loh, memangnya Yesus ada ngomong saat di Lukas 4 nomor 8 itu, sembahlah Makanya kamu- Allah yang di makanya dalamku. Ada nggak kayak Makanya gitu? baca Jangan Yohanes ngibul. 1. Coba Bang, baca bentar. Kristen Ya, tidak kata ngibul. Yesus Baca kayak Yohanes- gini, Bang. Yohanes 5 ayat 1 dan seterusnya. Jika kamu ada di dalamku, aku di dalam kamu. Iya, Paham betul. nggak? Betul. Nah, iya kenapa? Jadi penyembahan Tuhan itu adalah penyembahan kepada Allah, itu Jika penyembahan kamu kepada Yesus. jika aku ada di dalammu, kamu di dalamku. Betul, sama Ya itu berarti seperti karena mereka. kita menyembah karena dia Allah. Salah, Dia manusia yang dia. salah. Enggak, jangan bilang salah. Kamu kan bukan Kristen, Bang. Anda bukan. Kamu Yohanes bukan 17 Kristen. nomor 8. Kamu kan Yang bukan dimaksud Kristen. aku di dalammu dan dia di dalamku itu satu sama seperti Yesus satu dengan Bapa, satu ajaran. Jangan Anda tafsir. Kami kan Kristen. Bukan Anda Islam. ditafsir, itu kitab Anda tertulis. Nah, makanya kita ajarkan sama abang bahwa hidup itu penyembahan kepada Allah sama menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan di situ, Bang? Lukas 4 nomor Nah, 8. dia harus Bentar. Bunyinya kayak gini. Sembahlah Allah. Coba kamu baca. Hanya kepada dia Coba saja baca engkau baik-baik. berbakti. Itu Ya, kata memang Yesus. benar. Memang Oke. benar. Adakah Yesus waktu itu berkata, sembahlah Allah yang di dalamku? Kocak. Bang, dengar baik. Kita kasih jelaskan sama kamu, kasih Nggak tahu. usah Anda tafsir perkataan Yesus. Nah, Jelas. Karena kamu yang nggak bisa, karena Anda masuk di arena itu, kamu nggak tahu. Kamu hanya comot agar supaya kamu terlihat baik dari teman-teman. Saya mau bilang begini, agar supaya kau tidak lebih jauh kita mau bicara tentang Islam, Anda nggak usah ke situ. Karena kalau Anda tafsir, Anda akan terima juga tafsiran dari saya. Tidak bisa. Ini, Bang. Saya nggak nafsir. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada Coba baca tertulis. dari atas. Baca dari atas dulu, Kak. Jangan itu. Baca Ini dari topiknya. percobaan di padang gurun, Bang. Ya. Nah, sekarang kita mau tanya. Baca dari ayat 1 dulu. Supaya kamu Kalau paham. Karena yakin Anda Alkitab bukan seperti Anda Al-Quran, kawan. yakin mau dibaca dari satu. Oh, iyalah. Ya sudah, kalau gitu saya bacakan dari satu. Saya ada pertanyaan dulu ya di ayat 1 ini. Kita mau tanya dulu. Kamu baca dari atas mau sampai ke bawah, jangan. Ini jangan udah kita- saya kita baca punya. di Oke. Matius pun ada, Silakan. Markus pun ada Silakan. gitu. Yesus dengan penuh Roh Kudus ya kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ terus. ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu dia lapar, kan kayak gitu. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah suruhlah batu menjadi roti. Jawab Terus apa Yesus dia bilang? kepadanya, ya ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, oke? Terus. Terus lanjut ke bawahnya, dibawa iblis lagi intinya ke atas nih ya. Ya, untuk memperlihatkan semua dunia, oke? Nih ya. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia.
Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan dan aku memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis ya, itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya? Kayak gimana? Jangan kau mencoba Tuhan Allahmu. Iya, memang Ya, itulah yang ada nggak Yesusnya ngaku sembahlah Allah yang di dalamku? Mana? Ya, itu pada zaman Bang. Itu pada saat dia di puasa. Dia bicara puasa tentang kedagingannya pula, dia. Bang. Memang itu konteksnya berpuasa. Nggak usah. Kalau ini konteksnya berpuasa, kenapa, Bang? Bentar. Kalau ini konteksnya berpuasa, kenapa Roh Kudus itu kerjasama dengan iblis? Kenapa? Aduh, jangan samakan abang. Kalau kamu nggak ngerti dengan puasa kalian. Bang. Ini Roh Kudus yang bawa Yesus untuk dicobai iblis. Ya, Kenapa karena itu Roh Kudus? Bang, bentar. Yang saya tanyakan kenapa Roh Kudus makanya aku jelaskan sama kamu, Bang. Biar dengan kamu iblis, lebih. kenapa? Nggak, dia nak kerja sama. Dengar begini. Loh, gimana? Dengar dulu. Konteks puasanya dia itu karena mencobai tentang kedagingannya Yesus untuk menyatakan kealahannya dalam dirinya. Jadi mana jangan kamu Yesus berkata Allah ada dalam diriku? Tidak bisa. Kamu tidak bisa konteks-konteks begitu. Karena bisa saja kamu yang menyalakan aturan itu. Kita beda Al-Quran dengan Al-Quran begini. Sejak kamu tanya sama aku jelaskan. Berarti kamu harus terima penjelasan dari orang Kristen. Bukan kamu yang bantah. Karena kamu tidak tahu itu. Saya cuma baca yang tertulis, bukan menafsir. Anda yang makanya menafsir, dijelaskan makanya saya bantah. Makanya dijelaskan sama kamu. Itu bukan tafsiran, tetapi memang justru kita mau kasih tahu. Itu ketika dia dicoba itu karena kodratnya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Iya. Kacau. Loh, tiba-tiba waktu dicobai iblis jadi Tuhan, gimana ceritanya? Nah, makanya gimana kita bilang, ceritanya abang, waktu kamu dicobai bilang, iblis jadi Tuhan dia? Tunggu dulu. Kamu bilang kamu 7 tahun, ya. 7 tahun baca Alkitab. Dari mana aku tanya, kamu belajar dari mana Alkitab 7 tahun? Saya tanya. Bukunya banyak. Saya pun baca, ada bukunya. Kayak gimana? Berarti kamu sudah mau mualaf, doa apa semua murtad dong ini? Oh, karena baca Bible saya makin taat dalam Islam. Gimana sih? Iya kan? Nah, persoalannya persoalannya abang itu gini. Supaya tidak masuk kepada ranah itu tafsir menafsir. Ketika kamu nanya, kamu kan nggak ngerti. Kalau hanya kamu baca begitu, kamu tidak bisa. Ketika kita balikin ke kamu tentang tafsiran itu, Anda bilang, oh itu tidak, itu begini. Kan salah itu begitu, Bang. Ketika ditanyakan kalian mengambil dalil. Kan aku tanya begini, jadi itu batu bagaimana? Oh enggak, itu batu kan begini. Nah ini ribetnya kalian orang Islam. Ini ribetnya Anda, Bang. Ya, yang tertulis perkataan Yesus Anda bantah sendiri. Nggak ada aku bantah situ. Kamu yang salah. Bukan kami ini yang membantah itu. Ini tertulis di kitab Anda, Bang. Makanya Allah. Makanya aku kasih tahu sama kamu. Kepada dia saja. Jadi Yesus nunjuk dia, bukan karena nunjuk dia dirinya. Yesus itu ketika dia dicoba itu sebagai manusia, Bang, bukan sebagai apa? Kodratnya lalu sebagai dia manusia. Itu siapa? Dia yang Allah. ditunjuk Yesus siapa? Allah. Oh, Allah. Dia Allah gitu. Iya. Berarti Yesus bukan Allah, betul? Nah, Yesus itu Allah. Karena sana, dengar baik-baik, Bang. Ketika di pelayanan, dengar dulu. Makanya dengar. Ketika dia masuk dalam pelayanan pekerjaannya itu 3,5 tahun, dia tidak membawa diri sebagai keilahian dia, tapi dia datang merendah diri sebagai manusia untuk supaya kau mengerti dan saya mengerti tentang apa maksud Tuhan yang kepadamu sendiri. Jadi waktu 3 tahun di Nazaret itu dia bukan Tuhan. Iya, dia sebagai manusia, kodratnya bukan sebagai Tuhan. Manusia. Bukan Tuhan. Dia kan Allah itu sendiri, Roh itu sendiri. Beda pula. Kamu itu. Tadi kamu ditanya yang salah, 3,5 tahun dia turun di Nazaret itu bukan Tuhan atau kayak gimana gitu? Iya, dia Tuhan sendiri, Bang. Ya sudah, dia menjadi serupa dengan manusia. Kalau begitu saya mau tanya beberapa waktu Yesus diutus ke Nazaret tuh ya. Gini, Bang. Waktu dia menghidupkan orang mati, apakah itu Tuhan atau manusia? Dia manusia yang diberikan kuasa ilahi untuk menyembuhkan orang yang buta, membangkitkan orang yang mati.
Baik, oke, Dia saya diberikan tanya lagi. kuasa. Saya tanya lagi, ya. Ketika Yesus ditanya tentang kapan kiamat, dia tidak tahu. Nah, Nah. apakah itu Tuhan atau manusia tuh? Dia bilang begini, ketika ditanyakan kiamat, dia bilang kiamat, dia bukan seperti kalian tanya sama Muhammad, kiamat itu nanti hari Jumat. Lari ke Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita bilang ini. Saya nanya itu Tuhan atau bukan yang nggak tahu itu? Iya Tuhan lah. Oh Tuhan nggak tahu. Tuhan lah. Tuhan nggak tahu hari kiamat. Dengar bang, dia kan tidak akan bisa mendahului segala sesuatu karena dia kodratnya manusia. Makanya ketika kau bertanya, kita dikasih, kita jawab. Masa Anda lebih tahu dari kami yang tahu Alkitab, kan lucu. Masalahnya gini bang ya, saya baca yang tertulis, saya tanyakan kepada abang, bang, ketika Yesus dikatakan Tuhan, waktu dia ditanya tentang kiamat, dia bilang tidak tahu. Nah, yang bilang tidak tahu ini manusia atau Tuhan? Sebagai kodrat manusia berkata dia tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Tuhannya kemana? Itu kan sebagai kodrat manusia. Loh, tadi menghidupkan orang mati dia Tuhan. Sekarang dia nggak tahu kiamat jadi manusia. Sekarang begini, kita bilang begini. Enggak, makanya kita bilang konsep Kristen itu beda dengan Muslim, abang. Beda. Apa itu bang? Kayak nih kayak saklar taktik, kayak saklar jadinya. Salah, jangan gitu. Jadi begini, kalau kamu mau masuk kepada ranah itu, saya mau bilang ada sebuah kekeliruan di sana. Kenapa? Karena kamu tidak bisa memahami itu, karena untuk memahami Alkitab itu bang, mesti dengan roh ilham, roh kudus. Bukan hanya karena aku mau supaya kita dinonton orang, bukan. Pemahaman Alkitab itu perlu tuntunan Roh Kudus. Orang yang sudah tahu, sudah dilahirkan baru dia mengerti Alkitab. Selama dia tidak lahir baru, selama dia bukan orang Kristen, dia tidak akan memahami tentang hikmatnya Allah yang ada di dalam Alkitab. Kalau cuma dengar dulu, bang, saya bilang, kenapa kita katakan beda dengan Al-Quran? Karena Al-Quran boleh kita baca saja dengan bahasa Arab, kita sudah mengimani tanpa harus kita mengerti. Tetapi di Alkitab itu tidak bisa begitu. Kita butuh ilham dari Allah. Kita butuh Roh Kudus hadir. Siapa mereka? Mereka yang sudah dimerdekakan, mereka yang sudah lahir baru bisa memahami Alkitab. Tapi kalau cuma orang mau suka supaya ditonton orang, supaya dikatakan hebat, itu tidak bisa masuk pada logika kita. Karena firman Allah itu tidak bisa diukur dengan kemampuan kita baca, pintar kita bicara, tidak. Tetapi ada harus ilham yang turun dari dirimu, baru kau bisa mengerti dia, bahwa dia benar adalah Tuhan. Jadi kita berharap bersama abang nanti berikutnya, janganlah masuk kepada ranah-ranah itu. Karena begini, memahami Alkitab beda dengan memahami Al-Quran, sayang. Karena dalam Alkitab itu abang mesti memahami lahir baru dulu, harus menerima Yesus sebagai pribadi dulu, jadi Tuhan, baru Anda bisa memahami kodratnya. Kalau tidak tahu, tidak bisa. Anda hanya baca, gini. Enggak. Hanya karena agar supaya Anda terlihat hebat oleh orang lain. Bukan itu Alkitab. Aku juga tidak setuju, maaf, tunggu sebentar. Aku juga tidak setuju ada orang apologet Kristen itu ketika membahas sesuatu tapi belum lahir baru. Dia harus menerima Yesus lahir baru dalam hidupnya, baru bisa memahami tentang tujuan Allah dan firman Allah. Karena 1 Timotius 13 katakan, tidak tahukah kamu dari kecil sudah mengenal kitab suci yang dapat memerdekakan kamu kepada Kristus, dan hikmatnya firman Allah itu atau Injil itu dapat menegur, memperbaiki kelakuan serta membangun orang lain. Jadi kalau kita hanya pintar bicara, baca dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan pernah mengerti Alkitab. Jadi sejago apapun abang bilang sama saya tanggapi dulu bang, biar nggak terlalu panjang. Jadi begini bang, jadi begini, untuk masalah Al-Quran Anda salah sangka. Hanya dengan baca tekstual Arabnya lalu diimani, enggak. Kata Al-Quran belajar itu sampai mati. Ya, tuh satu. Jadi selain teksnya dipelajari ya, bang ya. Jadi terjemahnya pun juga harus dipelajari dan maknanya pun harus dipelajari. Makanya ada ilmu dari Al-Quran namanya ulumul Quran. Ada punya 16 cabang ilmu. Ya, kayak gitu. Itu bedanya dengan Alkitab, Bang. Itu bedanya. Anda jangan bantah biar Anda tidak salah paham terhadap Al-Quran saya. Beda gitu dengan Bible Anda. Meskipun diterjemahkan yang Anda terjemah. Bentar ya bang ya, yang Anda imani itu terjemahannya meskipun tidak baca teks aslinya.
Teks aslinya Aduh, kita nggak abangku. tahu, nggak bisa baca, lalu terjemahannya Anda imani. Itu iman buta Enggak lah. namanya. Dengar bang, kita sekali lagi saya bilang maaf bang ya. Anda boleh belajar tentang Alkitab. Beda. Saya tidak masalah. Iya dengar dulu. Anda mau baca sampai kapanpun Alkitab. Kalau kau belum masuk ke menerima dia sebagai dan Tuhan, kau tidak akan menerima kebenaran. Kebenaran yang sejati ketika orang sudah dijamah dan mendapatkan kelahiran baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti mendapatkan kebenaran. Selama dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak ada kebenaran. Semua yang dia baca itu hanya tulisan biasa yang dia tidak mengerti, yang dia hanya bicara. Tetapi di dalam Kristus itu menerima dia sebagai Tuhan dulu kawan, baru kau bisa mengerti, oh ini ternyata maksud Tuhan. Di mana itu Beda dengan datanya, Bang? Al-Quran. Bang, di Beda mana dengan datanya Al-Quran. di Bible Anda? Oh. Terimalah aku sebagai Tuhan, kata Yesus. Mana? Oh iya. Barang siapa Mana percaya Yesus kepadaku, ngomong, terimalah Yohanes. aku sebagai Makanya Tuhan? kamu bilang 7 tahun. Iya, di mana Yohanes itu? bilang kata, percaya, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. percaya. Akan hidup. Hei, jangan Percaya, begitu Bang. kawan. Jangan. Bang, saya Ah. pun percaya dengan Yesus. Ya, percaya. Tapi kamu nak imani. Imani dan percaya kawan beda kawan. Bang, Hah? apa Beda yang dengan diperintahkan Al-Quran. Yesus, Ah. apa yang diajarkan Yesus, saya lakukan. Apa? Bagaimana? Kasih apa bisa lakukan? Bentar ya Bang ya. Satu, Yesus oke, siap. menyuruh menyembah Allah, saya sembah Allah. Nah. Yesus disunat Iya, di hari Allah ke-8, yang mana saya dulu? sunat. Bentar dulu. Kamu tanya, oke, Kita terus, perintah terus, Yesus oke. jangan cari Allah yang mana dulu gitu. Perintahnya yang kita ini ya, sembahlah Allah, saya sembah Allah. Ya, Yesus sunat hari ke-8, saya sunat. Yesus tidak pernah Hari contohin keberapa makan kamu babi, sunat? saya Hari nggak keberapa pernah kau makan sunat? babi. Hari keberapa kau sunat? Bentar, itu nanti hal lain gitu. Ya, terus Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi ketika dia hidup. Saya nggak pernah makan babi gitu. Ya, Salah kawan. oke. Ada lagi Bang. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Saya di Ramadan juga puasa. Berapa hari Ayo. kau puasa? Berapa hari kau puasa? Bang, kalau kami puasa dalam setahun Yesus dihitung. puasa, dengar dulu. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Anda puasa cuma 30 hari, tidak 30 Oh. malam. Terus Kedua, puasa sawal. dengar dulu, Bang, dengar dulu. puasa sawal Kedua. ditambah 6 hari tuh Bang. Ya. Enggak lah. Kedua, Habis itu puasa nak Senin, suruh makan Kamis babi. selama Sama setahun bilang boleh, dulu. Bang. Tunggu dulu. Kami juga ada puasa 3 hari, puasa Daniel. Dengar dulu, sama kasih tahu. Kamu bilang Yesus tidak suruh kau makan babi. Saya sekarang Mana sama tanya, contohnya? mana lebih haram? Sekarang sama tanya, mana lebih haram, babi atau unta? Hah? Babi atau unta? Unta haram buat Bani Israel kan? Katanya ikut Taurat lu. Mana Taurat lu yang ikut? Di Imamat 11 nomor 7. Nah sekarang kita mau tanya, kamu bilang saya kamu tahu ikut dulu ayat kita yang Anda katakan belum dulu, sama dengar saya dengar itu saya tahu belum selesai, gitu. belum selesai Imamat kawan. 11 nomor Tunggu. 7. Tunggu dulu, sebelum selesai. Kan ada 4 kamu bilang tadi. Sekarang kita bilang begini, pertama kamu bilang kamu puasa ikut Yesus, ikut Isa. Sekarang kita mau tanya, Isa 40, kamu berapa hari ibadah puasa? Saya lebih dari 40 hari lebih. Enggak, jangan dulu lebih. Bulan kemarin itu kamu berapa hari puasa? Lah 30 hari. 30 hari. Kamu baca di Alkitab berapa hari Yesus puasa? Kamu Ya, ikut sama Yesus. kalau bulan lainnya berapa hari kami puasa? Ya. Jangan begitu kawan. Lebih dari Yesus, Bang. Tunggu dulu. Lebih dari Yesus. Berarti kamu melawan Yesus. Kamu bilang ikut perintah dia, tapi kamu melebihi dari itu. Berarti kamu melawan Yesus. Baik, sekarang Anda puasa gitu 40 hari 40 malam. Tunggu dulu. Makanya Yesus bilang, puasa itu bukan soal tidak makan. Anda aja Bang kagak puasa membantah saya. Gimana ceritanya Abang sendiri kagak puasa 40 hari 40 malam tapi malah mau bantah saya? Dengar kita jawab dulu. Kamu bilang kamu ikut perintah Yesus. Sekarang kita ikut dulu. Kamu bilang ternyata kamu puasa cuma 30 hari bukan 30 malam. Yesus Puasa sawal Bang 6 hari itu. Tunggu dulu. Yang kedua, terus? kamu bilang nggak bisa. Mana Yesus perintah makan babi? Memang Yesus nggak suruh perintah makan babi. Tapi coba kamu baca yang makan yang haram itu yang keluar dari mulut. Emangnya Yesus lagi ngomong makanan itu? Abangku, jangan begitu Yesus lah. itu mengatakan kamu apa bilang yang masuk itu tidak menajiskan, apa yang keluar ya, Ya, itu itulah yang yang najis. menajiskan. Seperti Itu bukan teman-teman masalah kalian. makanan Bang, tapi masalah gibahin salah. orang. Salah itu kawan. Kedua, terus kamu bilang tadi apa? Kamu ikut sama Yesus, kamu disunat. Kamu sunat hari keberapa? Oh, kita di dalam aturan sunat boleh Ya. gitu. Nggak ada, yang penting kita bersunat Ya, gitu. Katanya ikut Yesus. Kalau ikut Yesus 8 hari sudah disunat. Kalau Sekarang Anda 11 sunat. hari. Anda sunat nggak? Sunat saya.
Oh sunat ya udah ikut juga berarti. Iya, tapi aku tanya, kalau kamu nggak ikut, kamu sunat hari Memangnya apa? Kalau Anda itu sunat jadi di hari kamu. keberapa? Nah, Suta mau tanya dulu kamu. Jawab aja. Anda tanya Enggak, saya jangan tanya balik. putar-putar. Anda Jangan sunat di putar-putar. hari Jawab keberapa, dulu. Bang? Jawab dulu, karena ini. Anda karena sunat ini di hari jawabanmu. keberapa? Bentar. Tunggu dulu, aku tanya, lu kan punya ide ini. Sekarang gue tanya, lu sunat Ah. hari berapa karena ikut Yesus? Oh saya Hari disunat keberapa? 5 tahun, umur 5 tahun. Yesus 8 hari, berarti nggak Lah sama terus dong. Anda Ya karena Anda? saya sudah ikut Yesus, kenapa Anda? saya sunat harus Anda ikut- sunat? ikut ya? tadi katanya sunat hari keberapa? Karena Hari kesehatan. keberapa? Karena kesehatan kawan. Karena kesehatan hari keberapa? Hari keberapa? Kesehatan. Nah perlu kamu yang bilang ikut Yesus. Iya, kan kayak gitu ngeles. Aduh, kayak gimana itu ngeles namanya, Bang? Lu yang ngeles bang, ngeles. Ada bilang kata enggak. Jadi ini bang. Bentar, Kami bilang masalah juga. puasa tadi Tunggu saya jawab dulu sebelum kita ke lain. Ya, kami di Ramadan 30 hari, Syawal 6 hari, belum bulan yang lainnya, Senin Kamis, lebih dari Yesus. Yesus nggak berarti kamu nak ikut Yesus, berarti karena Yesus 40 bukan yang malam. gini artinya puasa itu dilakukan oleh orang-orang sebelum kami termasuk Yesus. Anda puasa nggak 40 hari 40 malam? Kita mau tanya, memang Islam disunat kak? Memang Islam itu dianjurkan puasa ya? Coba aku tanya. Dia ikut siapa Islam puasa? Dia ikut siapa? Mila Abraham. Saya mau tanya, memang Abraham itu orang Islam? Abraham itu orang Iya, Babilonia, dia bukan Yahudi, bukan Kristen. Gimana sih? Nah terus Islam? Orang Babilonia dia. Nah kok Islam dia? Islam? Dia adalah orang yang Hanif gitu. Aku tanya dulu, jawab aja. Islam atau bukan? Bang, Apa? yang namanya Hanif itu Aku nama nanya lain dulu. dari Islam. Aku Gimana nanya sih? dulu, Aku nanya dulu. Tapi Dia Islam ini atau saya bukan? jawab. Nah, Ya, jawab Ibrahim dulu. adalah Nah, orang yang Ibrahim Hanif. katanya itu. Bentar, Sekarang Bang. tanya. Nah, jawab dulu. Saya jawab. Saya jawab. Aku jawab. Ini saya mau saya jawab. Nggak usah bertele-tele. Dia Islam atau tidak? Islam, dah. Tuh. Dari mana datanya dia Islam? Abraham summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Yang namanya Hanif itu nama lain dari Islam. Gimana sih? Yang namanya Hanif itu nama lain dari Islam. Jangan ngarang-ngarang, jangan suka ngarang. Bukan ngarang, itu data. Kayak gimana? Nah, itu data itu ngarang. Lah data, Anda mau bantah data gitu. Kapan dia syahadat? Kapan dia bahasa? Abraham tulis. Nabi Muhammad belum muncul, syariat terdahulu belum syahadat. Gimana sih? Berarti kamu salah. Bukan salah, itu data. Tapi Anda yang mau bantah data yang tertulis nggak bisa, gitu nggak bisa. Itu kan mau ikut. Abraham bukan orang Islam. Kapan dia syahadat? Sekarang tuh nanya. Istri Abraham siapa? Istri Abraham. Hagar Istri dan Abraham. Sarah. Ya, dari mana? Dari literasi mana Islam lah. Ngarang harus dari Al-Quran dong. Cari, ayo. Baca di Al-Quran mana? Data di Al-Quran ada berkata bahwa dia Hagar dan Sarah. Coba. Oh kayak gitu. Jadi semua background Nabi itu harus dicari Quran gitu. Ya iyalah. Kita kan di Alkitab dikasih kayak tahu. gitu. Di Alkitab jelas ya bilang Hara dan Hagar. Lengkap gitu ya di Alkitab Anda. Oh iya dong. Iya sekarang aku tanya mana. Baik kalau gitu kalau Anda ngaku lengkap jam berapa Yesus tidur? Tunggu dulu. Jangan ke sana dulu. Bentar, saya mau tanya dulu kalau lengkap jam berapa Yesus tidur? Coba. Aku mau nanya. Tanya dulu. Kan kita gantian nanya. Ya, saya mau tanya di kitab Anda yang paling lengkap jam berapa Yesus tidur? Katanya Ustadz bayar dong. Jawab dulu pertanyaan saya. Jam berapa? Jam berapa kita paling lengkap ngakunya paling lengkap? Karena kamu bilang ikut Abraham apa Islam. Ya enggak lengkap juga berarti. Gimana sih? Katanya lengkap. Nah, memang kalian itu cuplik. Ya udah enggak usah Anda banding dengan Al-Qur'an gitu. Ini justru karena itu Bang, kalian enggak boleh ambil itu data dari Alkitab supaya enggak salah. Saya hanya baca, makanya saya bawain data. Kalau kita diskusi nggak pakai data gimana Bang? Aneh jadinya. Iya, justru aku nanya sama kamu bilang, kami ikutnya Abraham punya agama. Aku tanya agama Islam, Abraham Islam, dah. Dalilnya saya jawab Quran. Saya jawab Quran dalilnya. Summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa. Yang namanya Hanif itu nama lain dari Islam. Gimana sih? Ngarang-ngarang. Tunjuk. Ayo. Tanya
dan Bukan ngarang, itu translate-nya, data. betul. Mau kayak gimana? Anda bantah. Coba tunjukkan datanya, An-Nahl 123 yang namanya Enggak, Hanif mana, itu mana. nama lain dari Jangan. Islam. Coba, Gimana ada sih? orang nggak lihat. Ada orang nggak baca, coba. Ada banyak orang nggak baca, coba kau tunjukkan. Kau berani. Ada 800 Ya, ribu. nama lain dari Islam itu Hanif. Enggak. Datanya Kok dikasih. enggak itu data maulah? Enggak. Mau kayak Ketika gimana aku Anda nanya, menolak data? Gimana Aku sih? nanya istrinya siapa? Kamu bilang Sarah dan Hagar. Setelah aku tanya di mana Sarah dan Hagar, di mana? Kamu tidak bisa berikan dia punya data. Mana? Itu Jangan data. bohong. Itu data mau Anda itu kau bantah ambil gitu. Data itu kau Ada ambil enggak dari Anda Alkitab. bantahannya? Dari Alkitab kalian ambil nama Sarah dan Hagar, bukan dari Al-Quran, kawan. Oke, udah. Jadi jangan coplok-coplok baru kamu bilang kapan Abraham baca syahadat. Coba baca Udah. kapan. Jangan ngarang-ngarang. Kalian yang ambil Udah, Bang. ayat-ayat yang dari Oke, Nah, kamu ini nggak saya bisa- kasih kamu tahu nggak- sama kamu Abang nggak sedikit bisa ya. jawab. Kamu Bentar, nggak bisa bentar. jawab. Aku nak terima. Aku nak terima. Kamu Kau nggak bisa kok nggak jawab. terima jawaban? Ya derita Anda. Nih ya Bang Coba, ya. datanya dulu. Nih. Mana? Saya kasih Mana? tahu ya. Yang Mana? namanya Mana? Hanif ya Bang ya, Ah. berarti mukmin Al-Quran, sejati tunggu, ya. Al-Quran apa? Kitab apa? Di dalam Ya, Al-Quran apa? nah nih Ayat berapa? Hanif Nggak, artinya nggak. mukmin sejati. Ya, Nggak, oke. bukan itu. Oke, ini data ini data. Al-Quran, Bentar ya. Al-Quran, kasih Al-Quran dulu. Al-Qurannya dulu, Baik. kawan. Terus kalau kita merujuk ke lainnya pun ya Al-Quran istilah dulu. Ayat agama Al-Quran, tauhid, pra-Islam dan juga nama laki-laki, oke? Jadi dalam bahasa Arab istilah Hanif itu adalah orang yang mentauhidkan Tuhan atau yang dinamakan berserah diri Muslim. Gimana sih? Muslim dan Islam itu berbeda, kawan. Makanya Muslim sekolah. dan Islam. Ya sudah. Muslim itu berbeda. Baik, kalau gitu saya tes. Muslim atau Islam berakar kata dari apa? Enggak, kita nggak perlu dia akar kata yang kamu bilang. Yang pasti katanya beda. Muslim itu kan pengertiannya. Nama Muslim itu makanya kamu bilang tadi, dengar dulu. Bentar. Kamu bilang Muslim. Tadi dibilang Muslim itu, dengar dulu. Muslim tadi itu sudah dibilang orang yang bertauhid, orang yang ya menyembah. sudah, saya tanya sekarang kita mau kosakata tanya. Muslim dari mana? Ya dari Arab sendiri yang bicara. Ya apa akar katanya? Ya nggak perlu ya akar kata Ya yang sekarang elah, kita nggak mau usah tanya. ngajarin ikan berenang bang. Iya, salah kamu bang. Salah. Nggak usah ngajarin ikan berenang gitu. Ya kak, masanya kamu yang nggak usah begitulah. Kamu yang nggak bisa ajarkan Anda bakal kami. malu kalau ngajarin Nggak ikan bisa, berenang. kami nggak malu, Nih kami saya nggak kasih malu. tahu Karena Muslim itu Alkitab apa? itu Ya benar. dari akar Kebenaran. kata apa? Alkitab itu kebenaran. Aslama, yuslimu, Islaman, penting itu. fahuwa muslimun. Kamu tanya, itu jawab artinya dulu. Islam. Iya, kamu tanya kapan Abraham bilang dia Islam? Itu yang kamu tanya. Jawab dulu. Itu An-Nahl 123 udah dikasih dalil. Itu enggak begitu, bukan kata Abraham. Lo kayak gimana sih? An-Nahl 123 udah dikasih dalil ya teman-teman ya. Abang nggak bisa jawab Gimana Bukan sih? nggak bisa jawab, saya Nggak, kasih itu nggak datanya di dijawab. Quran coba. Oke, aku terima. Sekarang kedua, mana data di Al-Quran bahwa istri Abraham itu Sarah dan Hagar? Coba. Oh jadi Anda mau cari background di Quran gitu? Iyalah. Oh, Betul. Kalau Al-Quran saya tidak ada mengatakan Abraham istrinya siapa, nggak ada. Ngarang kawan, berarti ngarang. Ya, oke. Abang ngarang berarti, ngarang. Oke, abang. nggak ada ya. Nggak, berarti beda lah Abraham kita. sama Jadi Abraham gini, ada. kalau gitu saya tanya, di mana di Perjanjian Baru kitab Kristen nama istri Abraham Hagar dan Sarah mana? Itu bukan perjanjian baru, tapi di Itu dalam konteks Perjanjian silsilah. Lama kitab Yahudi, bukan kitab Anda. Yang saya cari di Perjanjian Baru mana? Perjanjian buka aja di perjanjian baru ada. Nah, di mana di Perjanjian Baru? Makanya, Nama istri katanya- Abraham katanya adalah 7 Sarah dan Hagar tahun. mana di Perjanjian Baru mana? Katanya 7 tahun. Ya di mana? Di mana? Tunjukkan. Katanya tahu. Percuma lah. Katanya kau ada. jawab. Enggak Abang tidak bisa jawab dari awal. Ada di Perjanjian Baru. Iyalah. Jadi Bang, ya Aduh, Kristen kasihan lah. itu tidak bisa berdiri tanpa nyolong kitab Yahudi. Nggak bisa. Dulu ya, salah kau. Justru kalian itu tidak mampu berdiri tanpa ambil dari ayat Alkitab. Itu Bang. Ada. Kresek ini. Dengar. Enggak apa-apa. Dengar, cakep Pak. Bagus suaranya. Cakep. Jadi gini Bang, contohnya begini. Coba bayangkan kalian di masjid banyak sekali oknum ya, banyak sekali oknum suka membahas Alkitab. Itu bagaimana menurut Abang? Coba.
Kalau memang mau Oknum berdiri yang sini, bahas kenapa harus? Alkitab. Iyalah. Saya pun bahas kitab Anda, ada larangannya. Iya tapi kasih aku di ceramah di tengah-tengah umat bisa enggak? Lah, boleh, siapa yang larang coba? Kenapa nggak dengar? Kenapa kalian begitu? Karena bisa berdiri tanpa Alkitab. Kalau Alkitab nggak pernah di gereja. Bukan berarti harus berdiri pakai kitab Anda, enggak gitu. Enggak lah. Bang, sorry, aku nanya. Sekarang kamu bilang mau kasih klarifikasi omongan tadi, dan bahkan sudah keluyuran di TikTok. Sekarang benar nggak itu? Enggak. Nanti saya klarifikasi itu. Saya udah hubungi orangnya juga. Iya, karena nama baik itu kan harus dicadar, harus Bang. Maksudnya gini, memang ada permintaan dari polisi juga. Tenang. Nanti kita tanya aja langsung sama orangnya ya. Jadi begini, kita mau kasih sedikit. Berbeda kita pendapat, tapi untuk nama-nama baik itu harus diklarifikasi buat supaya mereka tahu juga, nggak boleh begitu. Bahkan gini Bang, nanti saya tantang Edis sama Regar, kalau bisa membuktikan itu adalah foto saya kasih 20 juta ya. Katanya kamu yang kirim ke dia situ. Ya buktikan aja, kalau bisa memastikan itu adalah foto saya kasih 20 juta. Katanya cuma ngirim itu kata si Mu'alaf. Bang, kenapa saya berani menantang kayak gitu? Buktikan saja kalau itu asli foto saya kasih 20 juta gitu. Berarti Edis dan Regar, dengar baik-baik, tantangan Anda diterima, ditunggu oleh Pak Ustadz kita ini yang baik hati. Kita mau lihat karena agar supaya tidak ada fitnah. Anda harus mencerdaskan bangsa agar tidak fitnah bahwa dia begini dan begitu. Regar, mantan momotnya Ustadz dan Edis harus nyatakan itu. Ditunggu, jangan ngarang-ngarang biar tidak ada salah paham. Ini nama baik. Ini saya kasih tahu Edis atau Regar, bahkan Nagitanya, kalau dapat memastikan itu foto adalah foto saya kasih 20 juta mereka. Itu makanya kita tuntut di sini, minta sama mereka supaya tidak menyesatkan penonton begitu. Karena nama baik itu penting. Soal berbeda pendapat tidak masalah, tapi jangan sampai nama baik dikotori. Ya, nanti saya panggil orangnya aja langsung Bang. Kita tanya aja langsung orangnya gitu ya. Gini aja Bang. Aku setuju, aku mendukung Abang sebagai Ustadz. Saya menghargai karena saya juga punya keluarga Muslim. Saya tetap menghargai Abang, saya tetap support di malam ini. Thank you Bang, sama-sama. Itu cuma sekedar kita argumentasi aja. Jangan sampai kita masuk akidah aja. Abang aku hargai akidah Abang, dan kita tidak suka juga kalau ada debater dari Kristen mau suka masuk di akidah, itu tidak bisa. Kita harus menghargai akidah. Hanya kalau konsep, mari berdebat sampai keluar biji mata pun berdebat tidak masalah. Tapi betul. Kan? Kalau namanya akidah, hindarilah, biar kita tetap satu sebagai orang Indonesia, saling bergandeng tangan, dan kita sama-sama majukan Indonesia dengan perbedaan pendapat tetapi tidak menyinggung akidah. Saya setuju Bang. Jadi saya tetap support Abang, dan saya minta klarifikasi dari mereka kebenaran itu agar supaya nama Abang. Saya dulu Ustadz, Bang, nanti klarifikasi habis ini. Saya mau ceritakan dulu sama teman-teman juga. Saya mau bilang begini, sebagai Ustadz kita tetap menghargai karena ada keluarga saya juga Muslim. Saya tidak mau keluarga kami juga terhambat dengan hal-hal begini. Saya mau klarifikasi itu supaya nama baik Ustadz juga dibenarkan. Karena banyak Ustadz nanti dibilang semua begini macam-macam. Aku tidak setuju itu. Kita tetap bergandeng tangan Bang. Tetap sama walaupun beda-beda pendapat, konsep, tapi akidah kita junjung tinggi. Sebagai Muslim Abang, sebagai Ustadz, saya menjunjung tinggi, saya hargai, dan keluarga semoga insya Allah Tuhan berikan dan rahmat dan ridhonya buat keluarga Abang, dan gitu juga saya. Jadi thank you banget, kita sudah mau ketemu di sini Bang. Salam dari saya di Israel. Salam buat Abang. Oh di Israel? Siap Bang. Iya, nama itu ya biasalah nama-nama begitu. Oh ya oke. Thank you ya Bang ya atas diskusinya ya. Aku kan buka kamera walaupun tidak asli, tapi nama aku buka kamera kan Bang. Tidak aku sembunyi wajah saya gitu loh. Oke, thank you ya Bang ya atas diskusinya gitu ya. Salam, tetap semangat Bang. Tapi saya minta tip sama Abang, kalau ada orang masuk di akidah kasih tahu lah pesan dari saya. Biar akidah itu banyak kita tuh bersihkan. yang nonton 16.000. Iya, karena akidah itu kita harus junjung tinggi kawan-kawan ya. Tunggu satu waktu bicara sama teman-teman. Yang penonton pengikut dari Ustadz 14.000, dan ada juga penonton saya. Saya mau bilang kita saling menghargai perbedaan itu, tapi jangan sampai akidah kita coreng, dan akidah itulah yang sebenarnya harus kita jaga karena sama-sama punya pemahaman yang berbeda tentang keimanan. Jadi tetap kita junjung tinggi perbedaan dalam konsep, tetapi akidah tetap kita sembunyikan, kita bela. Oke?
Oke, Oke, Bang. thank you ya Bang ya. Thank you banget. Oke. Oke. Kita follow ya Bang. Saya juga izin follow ya. Oke, siap. Oke, Abang thank you request ya, oke. Bang. Siap. God bless ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keturin, tendang Bang. Tendang. Tendang, ya, tendang. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Ya, gimana? Sehat? Nah, ini gini nih Ustaz. Ini ada yang perlu kita luruskan nih Ustaz. Sepertinya dunia lintas agama ini, contohnya khusus untuk teman-teman Kristen dan juga Edis, mereka ini sudah kehabisan bahan nih Ustaz. Iya. Ya kan? Bagaimana bisa di dalam dunia dialektika lintas agama dibawa-bawa masalah burung, dibawa-bawa masalah pribadi? Iya. Kan lucu seperti itu. Lucu. Fitnah pribadi. Gini, Edis Bang Faruk. ini sudah kehabisan bahan seperti Saya kasih perempuan. tahu, Edis itu dendam sama saya, kehabisan bahan buat nyerang saya. Iya, jadi gini teman-teman ya, buat adik-adik Kristen ya, kalau kalian sudah kehabisan bahan untuk diskusi, katakan saja kami tak mampu lagi berdiskusi. Hanya gini nanti Ustaz. Angkat Gini. bendera putih gitu ya Bang Faruk ya. Iya. Makanya saya bilang gini Ustaz, di komal saya bilang, kenapa kalian jadikan dalil ya fitnahan terhadap seseorang? Nanti ku tanya samamu, siapa Tuhanmu? Yusuf PI. Siapa Tuhanmu? Nagita. Kan jangan nyambung Iya. lagi. Ibaratnya gini Ustaz, izin Ustaz ya, sedikit lagi nih Ustaz. Ibaratnya gini, saya mau duel nih sama seorang laki-laki. Udah janjian kami di lapangan. Urusan kami kan ini mau duel nih. Tiba-tiba ketemu sama saya dibahasnya begini. Tetangga kau punya hutang 2.000, kenapa nggak dibayar? Apa urusannya duel kita sama masalah tetangga hutang saya? Iya. Kan gak nyambung. Jadi kalian teman-teman Kristen ya, apalagi ketika kalian ini dengar ya, saudara-saudara Muslim dengar, saudara-saudara Muslim dengar, kalian jangan pernah mempercayai perkataan pemakan B2. Jangan pernah percaya. Iya, betul. Ya, dustakan perkataan pemakan B2. Kalau memang mau berdiskusi, diskusi sportif. Kita saling adu argumentasi, kita adu data, ya. Mau benar atau tidak pun fitnahanmu terhadap Ustadz Yusuf PI itu tidak membenarkan imanmu. Apa korelasinya dengan imanmu? Tetap juga mereka nyembah manusia Bang Faruk ya. Mau Iya, bener atau enggak gitu tetap nyembah manusia mereka. Itu makanya saya bilang Ustadz. Jadi Ustadz tetap maju terus, semangat terus berjuang mensiarkan agama Allah, melawan dan mengkonter Syukran. setiap fitnah dan juga subahat dari para penyembah anak manusia. Dan buat Syukran, teman-teman jazakallah. Muslim yang di bawah, support terus Ustadz Yusuf PI ya. Kita support dia terus ya. Beliau ini salah satu pejuang kita juga untuk melawan subahat terhadap Islam. Oke Ustadz ya. Sehat selalu Semangat Bang terus, Faruk. Ustadz. Semangat Ya, kami Bang Faruk yakin dan percaya. sebelum Kami Bang umat Faruk Muslim yakin dan percaya semua itu hanya sebatas fitnahan yang ditebarkan dari orang-orang yang tidak mampu lagi untuk melawan narasi-narasi antum. Ya, tak mampu lagi melawan ilmu antum. Kami yakin dan percaya itu. Itu Ustaz ya. Allahu Akbar. Iya, Oke, mantap lanjut, Bang Ustaz. Faruk. Bang Oke, Faruk syukron, bentar. Ustaz, ya. Syukron. Bang Faruk Jazakallah khair. sebentar. Sebelum antum turun, Bang, gini, kemarin ada juga fitnahan kayak gini. Ya, kita menggelapkan dana donasi Quran, katanya gitu ya Bang Faruk. Lalu kan ada bukti Al-Quran kita kirimkan ke Bang Faruk dan Bang Faruk udah konfirmasi. Lalu dibantah mereka, katanya di tempat Anda itu Bang Faruk itu Quran gratis. Gimana tuh Bang Faruk? Iya, gratis. Kalau Gratis, kalau ya. Bang Saya Faruk terimanya terima gratis, Saya betul terimanya gitu. gratis, ya. Saya terimanya gratis. Itu benar. Tapi beli emangnya pakai daun, pakai gratis gitu belinya. Oh, tidak mungkin lah. Nah makanya Makanya Ustaz, saya pribadi sampaikan gini Ustaz, nggak usah ambil pusing semua fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh pemakan B2 apalagi Edis. Edis itu udah kayak mama-mama itu. iya. Mama lah, laki-laki ke mama-mamaan aja lah. Mungkin menebar-nebar fitnah terhadap orang menggosip. Komal Edis itu udah komal gosip. Bukan lagi komal dialektika lintas agama. Ya, kalau Iya. kalian memang nggak mampu lagi diskusi sama kami bilang.
Jangan tapi tiba-tiba naik nanti Nagita, Yusuf PI. Gak ada korelasi Ngepen dia, Bang. imanmu itu. Ngepen dia, Bang. Ya, Ngepen Ustaz, dia. ya saya pribadi gitu Ustaz, ya semangat Iya, terus iya. Ustaz, semoga dilindungin ya. Kita support terus ya teman-teman ya Ustaz Yusuf PI ya. Izin turun Ustaz ya. Lanjut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngelek saya kepental tadi keluar ya teman-teman semangat ya. Syukran jazakallah ya Bang Faruk atas motivasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya teman-teman semuanya, satu ya untuk masalah donasi Quran ya yang kita kumpulkan itu udah tersalurkan. Kemarin kan ada tuh fitnahan tuh ya yang muncul katanya saya gelapin donasi Quran. Kan kayak gitu. Setelah ada PT-PT-nya, ada bukti pembayarannya, ada bukti dokumentasinya, ya. Terus ada yang naik ke lab saya dari ponpes-ponpes yang berterima kasih kepada para donatur. Akhirnya fitnah mereka mental, teman-teman. Ya, nah, jadi kalau untuk masalah Nagita ini kayaknya tuh Kristen ini mau ganti Tuhan, mau menuhankan Nagita kayaknya ya. Gak apa-apa, nanti untuk masalah Nagita kalau dia udah ini ya, udah ada bisa saya hubungi ini, nanti saya suruh naik dia, nggak apa-apa. Bentar ya. Siapa lagi nih? Yang hama selanjutnya ya. Hama selanjutnya lagi teman-teman, hama dulu ya, hama selanjutnya dulu ya. Oke, sebentar. Baru nanti kita klarifikasi hama selanjutnya dulu ya. Edis katanya marah-marah teman-teman. Saya ngomong hama selanjutnya marah-marah dia katanya. Loh, kok kenapa marah gitu? Betul nggak Edis itu hamanya di Kristen? Kalau nggak percaya teman-teman ada WhatsApp nih ya dari pihak Kristen. Mereka mengatakan Edis itu nggak baik, bukan ajaran Kristen. Jadi hama aja Edis di Kristen. Ada nih WhatsAppnya ada gitu ya dari Kristen. Jadi yang betul-betul hama itu adalah Edis gitu ya. Cuma yang lain-lainnya sih yang nggak apa-apa sih kalau Edis jadi hama. Bentar saya naikin hama selanjutnya ya. Oke, tunggu. Mana nih? Mana sih yang Kristen mana? Rich, baik. Halo, selamat malam. Halo. Nah, apa turun naik? Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, baik. Ada sebenarnya sih ada menghadapi beberapa fitnah gitu ya, beberapa fitnah. Cuma nggak mempan mental Pak. Jadi kan tuh ada beredar digoreng-goreng Edis kan kayak gitu. Oh katanya Yusuf PI kirim burungnya sama wanita. Kocak. Sudah gini aja, kau nggak perlu repot Dis ya. Buktikan aja kalau foto itu adalah tubuh saya, tubuh yang asli gitu ya. Saya kasih 20 juta ntar. Atau gini, atau paregarnya ya, atau nagitanya ya. Kalaunya itu adalah milik saya yang asli, saya kasih kalian 20 juta ya. Gitu, lanjut, silakan. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada Ustadz, karena menengok kagum aja dengan penyampaian Ustadz aja gitu. Ya, alhamdulillah, syukran jazakallah. Postingan Edis memang luar biasa.
Itu berita basi itu Pak, udah dilaporkan ke polisi juga. 2 bulan yang lalu itu saya laporkan ke polisi itu. Edisnya aja mau angkat tema basi gitu. Nggak percaya, ini salah satunya nih ya, ini saya kasih tunjuk sama teman-teman ya, yang kemarin nih video yang kemarin nih saya bukakan dulu ya Pak ya. Nih teman-teman semuanya, sedikit demi sedikit saya akan kasih paham gitu ya sama teman-teman ya, biar tahu juga nggak sembarangan gitu. Aduh, ini saya buka dulu ya WhatsApp video yang lain gitu, beralih akun. Nih, Bapak bisa lihat ya. Nih, ya teman-teman. Nah, nih. Teman-teman semuanya, lihat nggak di belakang gedung apa tuh? Iya, untuk pencemaran nama baik, terus undang-undang ITE ya, udah kita laporkan ke Polda, Direktorat Reserse Kriminal Khusus tuh ya, tuh teman-teman, ya, gedungnya tuh. Tadi saya udah koordinasi juga sama penyidik ya, akan kita tindak lanjut gitu ya. Katakan yang benar kalau benar, ya kalau salah ya katakan salah gitu ya. Nah itu aja ya, jangan coba main-main api gitu, jangan main-main api dengan saya gitu ya, jangan asal tuduh, biar jadi pelajaran untuk penyebar hoax, oke? Nah, jadi urusan mereka bukan dengan saya, tapi dengan polisi, ya gitu. Jadi kalau itu asli adalah tubuh saya, ya burung saya, kan kayak gitu. Maka kalau saya lapor polisi, saya yang ditangkap. Ya, gimana sih ceritanya? Gimana cara mikirnya gitu loh. Itu. Pak Damar, silakan. Ya oke, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Memang kan saya nengok sering, saya melihat Pak Ustadz dengan penyampaiannya begitu logika kan, diterima oleh akal gitu. Iya betul. Ya, gini, ambil dari saya yang baik. Jika ada fitnahan, ya ternyata fitnahan itu buruk, nggak perlu diambil gitu. Jadi seperti itu aja, kita filter. Yang saya sampaikan Al-Quran, Sunnah, kajian ulama, itu yang diambil gitu loh. Bukan saya sama siapa, bagaimana saya di rumah, kapan saya ke WC, saya punya hubungan sama siapa, saya tidur jam berapa. Apa coba, nggak nyambung gitu loh. Gitu ya Pak ya, pesan saya gitu aja. Menurut saya itu, biarkanlah anjing menggonggong, kapilah berjalan terus. Ya itu kata teman-teman, makanya seperti Bang Faruk tadi kan ngomong, biarin aja. Bang Zuma juga ngomong kayak gitu, teman-teman api yang lain kayak gitu juga ngomong gitu. Karena kan begini Ustadz, mereka kan juga kan ciptaan Allah juga. Dari itu kita nggak perlu kita jelekkan mereka, nggak perlu. Kan seperti itu. Betul, nggak perlu. Cuma gini ya, sebagai ini aja sih sebenarnya, sebagai aset penghapus dosa gitu loh Bapak. Ya lumayan lah, Edis saya jadikan alat menghapus dosa saya. Kan kayak gitu jadinya. Jadi dosa saya tidak perlu ditebus lagi, langsung Edis menghapusnya ya. Ngapsa itu ya. Oke Ustadz, semangat terus Ustadz, terima kasih. Semangat terus. Mampir ya. Oke, saya gantikan dulu, kita cari hama selanjutnya ya Bapak ya. Baik, syukran jazakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, tanyain aja Regar tuh. Dari mana kau dapat memastikan itu burungnya Yusuf? Tanya dia kayak gitu. Apa kau pernah lihat? Atau ada Yusuf fotonya gitu, satu tubuh dengan mukanya dengan burung tersebut? Tanyain aja gitu ya.
Makanya saya kasih Pak Regar ya, kalaunya dapat membuktikan itu asli gitu ya, saya kasih 20 juta. Gampang ya. Itu aja. Oke. Mana ini? Bentar dulu kita inilah dulu kita cari Hama dulu lah. Oke. Mana nih Hama? Ayo naik yang Hama yang mau open cam. Oke. Bentar. Jangan yang Islam tolong dong kooperatif lah teman-teman. Ya, nggak usah minta naik gitu. Biar saya nggak bingung naikinnya. Pak Babe, bentar Pak Babe. Bang Yuas bentar ya. Nanti dulu. Ini muter-muter ini.